Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang tugas 1 yaitu arsitektur dan organisasi komputer. Yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama adalah perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer. Kemudian yang kedua adalah konsep start program. Yang ketiga, struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Kemudian yang keempat adalah instruction set arsitektur, microarsitektur, dan sistem desain. Yang pertama yang kita bahas adalah perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Arsitektur komputer dapat pula didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang serbaguna untuk berbagai keperluan. Saat ini, kebanyakan komputer yang beredar menggunakan arsitektur yang dibuat oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Dalam teknik komputer, pengertian arsitektur komputer memiliki arti suatu ilmu yang tujuannya untuk merancang sistem komputer. Arsitektur komputer sekarang ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah arsitektur logic unit atau ALU, kemudian yang kedua adalah control unit, yang ketiga adalah memori, dan yang keempat adalah input dan output. Sedangkan organisasi komputer adalah bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pelaksanaan dan terkait interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh organisasi komputer yaitu sinyal kontrol, interface atau antarmuka, teknologi memori peripheral atau perangkat keras, atau hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Lalu apa perbedaan antara arsitektur dengan organisasi komputer? Arsitektur komputer itu atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya adalah set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengamatan, dan mekanisme I/O. Arsitektur bisa bertahan selama bertahun-tahun. Contohnya adalah IBM System atau 370 dari 1970-an sampai sekarang, dan keluarga Intel x86. Sedangkan organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasionalnya. Contohnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Organisasi berubah cepat sesuai perkembangan teknologi. Jadi kalau misalkan arsitektur itu bertahan lama, sedangkan organisasi itu cepat sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua adalah konsep stored program. Konsep stored program adalah program atau kumpulan instruksi dan data yang disimpan dalam tempat penyimpanan internal atau memori sebuah komputer, kemudian instruksi-instruksi tersebut dieksekusi. Instruksi dapat diolah lebih cepat dan mudah dimodifikasi. Sasaran yang akan dicapai komputer sesuai atau bergantung program yang disimpan untuk dieksekusi. Penggunaan komputer dapat disesuaikan hanya dengan mengganti program yang disimpan di memori untuk dieksekusi. Konsep ini menghasilkan keluasan atau fleksibilitas. Konsep stored program itu diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945 dan merupakan ciri yang paling penting dari komputer digital. Stored program tidak perlu merubah isi komponen dalam komputer untuk masing-masing aplikasi yang berbeda. Contohnya seperti aplikasi perhitungan pertambahan yang sudah diinstal di komputer. Dan jika ingin ditambah perhitungan pengurangan, tidak perlu menghapus aplikasi pertambahan karena di komputer generasi pertama yang sudah terdapat stored program, jadi tinggal menambah aplikasinya saja. Dan di komputer generasi pertama ini, program yang dibuat dengan bahasa mesin. Bahasa mesin itu adalah bahasa yang mengenal angka 0 dan 1. Urutan stored program konsep pada komputer. Yang pertama adalah IBM SSIC. Mulai beroperasi pada Januari 1948 tetapi bersifat elektromekanis. Kemudian yang kedua adalah pada bulan April 1948. Modifikasi telah diselesaikan pada ENIAC untuk berfungsi sebagai komputer program yang disimpan.
Dengan program tersebut dalam tabel fungsinya, dengan mengatur dial pada tabel fungsinya yang dapat menyimpan 3.600 digit desimal untuk diinstruksi. Kemudian yang ketiga adalah ARC2. Mesin relay yang dikembangkan oleh Andrew Booth dan Kathleen Booth di Birkbeck Universitas London secara resmi online pada 12 Mei 1948. Mesin ini menampilkan perangkat penyimpanan drum berputar pertama. Yang keempat adalah Manchester Baby, sebuah komputer elektronik penuh perkembangan yang berhasil menjalankan program tersimpan pada 21 Juni 1948. Kemudian dikembangkan menjadi Manchester Mark I yang menjalankan program pertamanya pada awal April 1949. Kemudian yang kelima adalah Electronic Delay Storage Automatic Calculator atau EDSAC, yang menjalankan program pertamanya pada 6 Mei 1949 dan menjadi komputer operasional skala penuh. Yang keenam adalah EDVAC, disusun pada bulan Juni 1945 dalam draft pertama laporan tentang EDVAC, tetapi tidak disampaikan hingga Agustus 1949. Kemudian yang ketujuh adalah BINAC, dikirim ke pelanggan pada tanggal 22 Agustus 1949. Ini bekerja di pabrik, tetapi ada ketidaksepakatan tentang apakah itu bekerja dengan memuaskan atau tidak setelah dikirim. Jika diselesaikan pada waktu yang diproyeksikan, itu akan menjadi komputer program tersimpan pertama di dunia. Itu adalah komputer program tersimpan pertama di Amerika Serikat. Kemudian yang ke-8 adalah ETL Mark III, yang mulai dikembangkan pada tahun 1954 dan selesai pada tahun 1956. Adalah komputer transistor program tersimpan pertama. Itu dibuat oleh Laboratorium Elektroteknik di Jepang. Kemudian, kita masuk ke struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann atau mesin von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer masa ini. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 anggota utama. Yang pertama adalah unit Arithmetic and Logis atau ALU, Arithmetic Logic Unit. Ini digunakan untuk mengolah data biner. Kemudian ada memori utama. Memori utama ini untuk menyimpan data maupun instruksi. Kemudian ada control unit. Ini untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Kemudian yang keempat adalah input dan output. Untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Anggota ini dihubungkan oleh berkas kawat atau bus. Keuntungan model arsitektur von Neumann adalah yang pertama, fleksibilitas pengamatan program dan data. Kemudian yang kedua adalah program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Program di ROM, data di RAM. Kemudian kemungkinan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Kelemahannya sendiri adalah yang pertama, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 16 bit, maka program juga harus memiliki 16 bit. Kemudian, instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara berurutan. Arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah arsitektur komputer dengan fisik penyimpanan terpisah dan sinyal jalur untuk instruksi dan data. Istilah ini berasal dari Harvard Mark I komputer berbasis relay, yang disimpan petunjuk pada peta 24 bit lebar dan data dalam counter elektromekanis. Mesin-mesin awal memiliki penyimpanan data seluruhnya, tergantung dalam Central Processing Unit, dan tidak memberikan akses ke penyimpanan instruksi sebagai data. Program perlu dimuat oleh operator. Prosesornya itu tidak bisa booting sendiri, jadi harus dimuat oleh operator. Saat ini sebagian besar prosesor menerapkan jalur sinyal yang terpisah tersebut untuk alasan kinerja, tetapi sebenarnya menerapkan arsitektur Harvard yang dimodifikasi, sehingga mereka dapat mendukung tugas-tugas seperti memuat program dari penyimpanan disk sebagai data dan kemudian dijalankan. Keuntungan dari model arsitektur Harvard adalah yang pertama, bandwidth program tidak harus sama dengan bandwidth data. Kemudian yang kedua adalah instruksi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Yang ketiga, memori program dan data terpisah, maka coupling memori program dan data dapat menjadi lebih banyak.
Sedangkan kelemahannya adalah tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM, dan tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Secara umum dan singkat, maka perbedaan arsitektur von Neumann dengan arsitektur Harvard adalah arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program dan data dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengamati program atau instruksi dan data. Sedangkan arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program atau ROM dan satu untuk data. Dan yang terakhir akan kita bahas adalah instruction set arsitektur, microarsitektur, dan sistem desain. Instruction set arsitektur merupakan sebuah spesifikasi dari kumpulan semua kode-kode biner yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya dalam sebuah desain prosesor tertentu. ISA merupakan suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Elemennya itu sendiri, yang pertama adalah operation kode atau opcode. Ini untuk menspesifikasikan operasi yang akan dilakukan. Kode operasinya itu berbentuk kode biner. Kemudian, source operand reference. Operasi ini dapat berasal dari lebih dari satu sumber. Yang ketiga, result operand reference adalah hasil dari operasi yang dilakukan. Yang keempat, next instruction reference. Menginformasikan CPU untuk melakukan instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi, atau juga memberitahu CPU untuk mengambil atau fetch atau langkah berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Microarsitektur adalah instruksi atau cara yang ditanamkan dalam prosesor untuk mengelola informasi yang diberikan dan menghasilkan sesuatu dari informasi yang diproses. Dan sistem desain adalah kumpulan komponen desain yang bisa digunakan secara berulang-ulang atau konsisten. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.